Baik, selamat bertemu kembali pada materi tentang support vektor mesin. Jadi kita akan menjelaskan pada sesi ini adalah bagaimana membuat persamaan yang sederhana dari support vektor mesin ini. Bagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa support vektor mesin ini bisa dikelompokkan atas dua, yang linear dan non linear. Kalau yang linear ya biasanya untuk mengkelaskan kelas-kelas yang sederhana yang dimana garis pemisahnya dalam bentuk garis linear ya. Nah, ini karena garis linear inilah disebut dengan support vektor mesin yang linear. Jadi dua kelas bisa dipisahkan dengan garis linear saja. Tapi kalau bentuk sebaran datanya yang non linear maka tidak bisa menggunakan non linear ya. Bisa nanti kita menggunakan persamaan polinomial ya, order 2 atau order 3 ya. Jadi sini harus dikelompokkan menjadi dengan persamaan yang non linear, makanya disebut dengan non linear support vektor mesin classifier. Ya, seperti ini. Nah, konsepnya ya bagaimana support vektor mesin ini digunakan untuk memisahkan kelas yang binary ya, kelas 1 dan minus 1. Jadi bagaimana kita membuat sebuah hyperplane yang mampu membagi vektor latih atau data latih ini menjadi dua kelas ya, seperti yang dijelaskan dirumuskan dengan persamaan yang X sama dengan perkalian antara bobot vektor ini dengan perubahannya dikali dengan konstanta ya. Nah, kita akan mencari bidang ini, persamaan ini, apakah misalnya dengan dua perubahan ini, apakah persamaannya dalam bentuk linear yang warna biru ini ya, atau warna orange ya ini, atau yang warna hijau ini gitu ya. Nah, itu yang kita akan pelajari ya. Nah, tentu saja kita akan mencari hyperplane atau bidang ini, garis ini yang mempunyai margin yang paling besar. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya garis margin yang orange ini marginnya adalah Z1, sedangkan yang hijau marginnya adalah Z2. Nah, tentu saja ya margin yang dipilih adalah margin yang lebih besar. Itu konsep dari support vektor mesin. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat persamaan dari hyperplane ini? Ya. Jadi misalnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa support vektor mesin ini kalau dengan satu kubah ya, fungsi diskriminannya dianggap bisa ditulis seperti ini, bobot kali kubah kali konstanta oleh omega nolnya. Jadi kalau dia dua kubah misalnya ya, W1 X1, jadi fungsi diskriminannya adalah Vx sama dengan W1 kali X1 plus V2 X2 ditambah dengan konstanta ya. Nah, ini kalau banyak gitu udah ditulis dengan matriks misalnya ini kelompok 3 atau lebih sampai n, maka ditulis dalam bentuk matriks ya. Jadi matriks baris dikali dengan matriks lajur tambah dengan konstanta ya. Nah, ini bisa ditulis ya, disederhanakan jadi supaya matriks barisnya ditambahkan dengan T ya, transpose, sehingga kita akan makanya ditulis fungsi diskriminannya menjadi seperti ini. X sama dengan vektor dari bobot vektor bobot vektor ya dikalikan perubahannya dikalikan dengan konstanta. Nah, ya. Jadi garis inilah ya, itu garis diskriminan ini yang sesungguhnya dicari. Nah, mari kita bahas terkait dengan bagaimana kita membuat garis ini ya, persamaan diskriminan ini untuk menjadi kelas yang minus 1 dan 1. Jadi masih dua kelas gitu ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah keputusan kan, jika misalnya suatu member data latih ini ya lebih besar lebih kecil dari minus 1, maka di kelompok kelas 2. Jika lebih besar sama dengan 1, maka dia masuk ke kelas 1 ya. Ini binary. Nah, jadi kita sesungguhnya akan menghitung apa di sini nilai jaraknya ya. Jaraknya kita akan cari. Jadi misalnya jarak dari terdekat dari kelas satu kelas ini yang warna hijau ini dengan kelas satu kelas lagi. Ini yang kita akan cari. Jadi
di sini kita akan mencari gitu ya. Nah, nilai Z-nya ini ya sesungguhnya itu akan sama. Jadi nilai Z-nya akan sama dengan 1/4 dari bobotnya ini. Itu kita ngitung. Jadi semakin nilai Z akan semakin besar. Ya, nilai Z akan semakin besar jika bobotnya semakin kecil, kan gitu ya. Nah, kita akan mencari bobotnya ini, ya. Kita akan mencari dari weight dari masing-masing kubah ini. Ya. Nah, jadi maka dari itu total margin ini tentu saja kan menjadi weight dari weight dari seperweight dari kelas yang satu dengan seperweight dari kelas yang berikutnya. Jadi kita akan mendapatkan 2/weight. Jadi kita akan mendapatkan total marginnya adalah 2 dibagi dengan weight-nya ini, ya, 2 ini. Jadi kita kalau tentu saja untuk mendapatkan margin yang besar, ya, Z yang besar, kita memerlukan weight yang kecil. Itu maknanya. Makanya di sini dalam optimasi ini kita akan mencari meminimalkan dari weight-nya. Nah, jadi optimasinya untuk meminimalkan faktor weight ini, jadi minimizing dia dari faktor bobot ini, ya, ini bisa dilakukan dengan menggunakan Lagrange multiplier ini yang dirumuskan oleh Karush-Kuhn, ya, Tucker, menggunakan Lagrange multipliernya lambda. Jadi kita akan meminimumkan, ya, W ini, vektor W ini. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan vektor bobot, ya, dari omega ini menggunakan nilai lambda yang merupakan multiplier dari Lagrange. Ya, nah ini prinsipnya. Nah, ini contoh sederhana. Jadi kita misalnya ada 2 kelas dengan nilai titik tengah, gitu ya. Nilai titik tengah, ya, ada koordinatnya adalah 1, 1 dan sini 1, 1, ya, dengan 2, 2 ini menggunakan 2 kubah, ya, 1x2. Nah, rumusnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Maksudnya disampaikan rumus tadi bahwa kita mengkalikan dengan vektor dari bobot ini dikalikan kubahnya ditambah dengan konstanta. Nah, bagaimana cara memperoleh bidangnya nih, ya, cara memperoleh bidangnya? Karena kita sudah tahu koordinatnya, maka kita kurangkan saja koordinat dari 2 kelas ini, ya. Jadi misalnya di sini kita akan mengurangkan koordinat titik 2 dengan titik 1, gitu ya. Ini titik 2 ada koordinatnya 2, 3, dan yang satu lagi adalah 1,1, ya, karena 2 kubah, ya. Nah, kita udah tahu nih kira-kira jaraknya, maka kita akan mencari nilai di titik yang merah ini, ya. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara kurangkan saja, gitu ya, dengan cara mengurangkan saja koordinat dari titik 2 dengan koordinat dari titik 1. Jadi vektor weight-nya ini, ya, kita akan dapatkan itu adalah koordinat 2, 3 ini dikurangi koordinat 21. Jadi kita akan mendapatkan, ya, nah ini dikurangkan koordinatnya itu, kita akan mendapatkan, ya, 1 dan 2 kan, ya, selisihnya. Nah, ini kita simbolkan dengan notasi A. Jadi yang 1 kita notasikan dengan 1 kali A, yang 2 kali A, ya. Jadi selisihnya ini kan kita kan adalah vektor weight-nya adalah A dan 2A. Jadi kita akan mencari berapa A-nya, kan gitu ya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, kalau kita perhatikan dari 2 kelas ini, dari kelas hijau dan pink ini misalnya di sini, ya. Kita ulangi lagi pengurangannya, kita akan mendapatkan selisihnya A 2A. Nah,
Nah, tentu saja kita akan sekarang mendapatkan vektor bobotnya. Itu sudah mulai akan mendapatkan vektor bobotnya adalah A dan 2A. Nah, ini yang kita cari. Ya. Nah, bagaimana kita mencarinya? Coba kita masukkan dulu di persamaan untuk menggunakan titik yang nomor 1. Ya. Titik yang nomor 1 ini kita cari. Nah, kalau kita kalikan dengan bobotnya tadi, dengan vektor bobot, maka kita akan mendapatkan persamaannya ini. Ya. Jadi tadi kan sini adalah X, Y gitu ya. Maka ini adalah karena tadi koordinatnya 1, 1, maka kita akan mendapatkan 2 kali 2A. Ya, ditambah dengan konstanta sama dengan minus 1. Kenapa minus 1? Nah, ini karena satu kelas. Ya, di bawah garis kita sebut dengan minus 1. Yang satu lagi juga demikian. Ya. Yang satu lagi, ya kita juga ambil dari vektor ini. Ya, kita kalikan dengan koordinatnya. Nah, kalikan dengan koordinat itu kita akan mendapatkan persamaan ini. Itu mendapatkan persamaan ini. Ya. Jadi 2A kali 6A. Nah, ditambah dengan omega 0-nya sama dengan 1. Ya. Tadi dari perseptron ya. Jadi yang 1 ada yang minus 1. Ingat, perseptron yang saya jelaskan algoritma. Jadi algoritma perseptron yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi persamaan untuk titik menggunakan titik 1 adalah A plus 2A plus omega 0 sama dengan minus 1. Yang satu lagi yang di atasnya adalah 2A plus 6A plus omega 0 minus 1. Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka kita akan mudah mencari A. Pilih A ya. Nah, kita coba. Ini di atas kelas 1. Nah, kita coba. Ini kita tarik dulu persamaan dari 1 ini ya. A plus 2A plus omega 0 sama dengan minus 1. Kemudian dari satu lagi titik 2 kita juga dapatkan demikian. Ya. Nah, maka kita bisa membuat Lagrange-nya di sini. Kita bisa menghitung nilai A di sini ya. Jadi kita omega 0 ini kita selisihkan saja. Ya, kita selisihkan saja. Maka kita akan mendapatkan minus A tambah minus 4A tambah 0 sama dengan 2. Maka otomatis kita akan mendapatkan nilai A-nya di sini adalah 25. Jadi dengan persamaan Lagrange ini kita akan mendapatkan diperoleh 2/5 itu ya. Persamaan Lagrange-nya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya nilai A-nya 2,5 maka omega 0-nya konstantanya kita bisa hitung. Ya, mudah ya. Jadi kita bisa hitung konstantanya. Jadi kita pakai aja salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang dari atas kita nomor 1 kita cari. Ya. Jadi 2A plus 2A plus omega 0 sama dengan minus 1 kita substitusi nilai A-nya, ya, maka kita akan mendapatkan, jadi kita mendapatkan nilai omega 0-nya sama dengan minus 11/5. Jadi kita sudah dapat omega 0-nya. Ya. Jadi otomatis kita sudah mendapatkan nilainya itu. Nah, selanjutnya berarti kita sudah mendapatkan nilai A, maka kita sudah mendapatkan nilai yang disebut dengan vektor bobot. Ya. Jadi weight vektornya atau vektor bobotnya kita sudah dapatkan A 2A, berarti A-nya dari 2/5, 2A-nya adalah 4/5. Itulah bobotnya. Nah, sekarang kita ingin mencari fungsinya, fungsi hyperplane-nya. Ya, fungsi hyperplane-nya kita tinggal ganti saja di sini. Jadi Gx sama dengan untuk yang persamaan ini adalah X1 plus 2X di variabel kedua minus 5,5. Ya. Nah, itu kan dari persamaan yang di atas saja ya. A plus 2A plus B0 sama dengan A-nya diganti dengan 2/5. Jadi 2A-nya diganti menjadi 4/5 kali X2 dikurangi 11/5. Maka kita akan mendapatkan ya persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Ini caranya supaya nggak ada bilangan pecahan begitu ya. Nah, kita kalikan aja 5/2. Ini kalikan 5/2 maka akan dapatkan X1 plus 2X dikurangi dengan 5,5. Itulah
bidang hyperplane-nya. Nah, kita sudah dapat. Ya, jadi otomatis ya di sini kita sudah mendapatkan vektor bobot dan juga fungsi hyperplane-nya ya, dari dua ini. Ya, jadi inilah ya yang kita sebut dengan vektor pendukung atau support vektor. Ya, jadi support vektor dari yang tadi ya adalah ini. Nah, sedangkan inilah bidang dari ya hyperplane-nya. Nah, inilah yang disebut dengan support vektor mesin. Ya. Nah, semuanya persamaan ini disebut dengan support vektor mesin. Nah, sebagai ilustrasi saja, ini adalah citra world view ya di daerah ini di Situ Gede, ini Danau Situ Gede, daerah Sipor, Litbang, hutan Litbang dekat Sipor, kantor Sipor. Nah, ini coba dikelaskan ya. Nah, inilah hasil dari klasifikasi menggunakan support vektor mesin. Ya, ini hasilnya. Dan kan kalau dibandingkan dengan yang lain ya, dengan metode ini misalnya di sini menggunakan maximum likelihood classifier. Ya, dan juga dicoba dibandingkan menggunakan random tree atau random forest classifier. Kalau kita perhatikan ya, sepertinya yang support vektor mesin ya, jadi support vektor mesin ini lebih rasional, jadi tidak banyak noise ya. Kalau kita lihat, nah kebetulan ini kita mengkelaskan, jadi sebelum kita klasifikasi ini kita menggunakan sudah melakukan membuat super pixel. Jadi kita segmentasi dulu ini. Nah, dari apa yang kita bisa lihat dari sini, ya, kalau kita sudah tahu pengetahuannya tentang lingkungan dari wilayah kajian ini, ya misalnya di daerah hutan Litbang di dekat Sipor, di Situ Gede, maka kita bisa lihat di sini, ya, ternyata, ya, yang support vektor mesin ini lebih rasional kelihatannya ya. Coba kalau kita perhatikan dengan maximum likelihood classifier ini banyakkan ya vegetasi rendahnya, jadi overestimate di sini vegetasi rendahnya. Ya, kalau di sini lebih mulus di yang paling kiri, ya, bandingkan dengan maximum likelihood classifier dan random forest-nya. Jadi kalau kita perhatikan dan kalau kita coba dua ini kita bandingkan saja, ya, kita bandingkan. Nah, ini coba lihat. Ya, support vektor mesin ini lebih rasional ya, tidak begitu banyak noise ya. Coba Anda perhatikan, hanya beberapa kesalahan saja terjadi di sini di daerah water body-nya ya. Ada sebagian water body dikelaskan sebagai vegetasi pohon di sini ya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan coba bandingkan di sini dengan maximum likelihood classifier ya. Di sini juga di maximum likelihood classifier ya ada konfusi ya. Ada konfusi, ada misclassification antara di daerah water body ini ada juga yang dikelaskan menjadi vegetasi rendah ya. Dan di sini menunjukkan bahwa maximum likelihood classifier ini overestimate ya untuk vegetasi rendah. Dan ada confuse antara bayangan awan juga dengan vegetasi rendah. Coba kalau kita lihat ini bayangan-bayangan awan banyak dikelaskan menjadi vegetasi rendah yang warnanya hijau terang. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Kita lihat. Nanti kalau kita lihat hutan meranti, hutan tanaman meranti di sini ya. Dan ada perkampungan di sini. Ya, kalau secara pendekatan visual ya, ini lebih mendekati yang benar adalah yang menggunakan support vektor mesin. Jadi support vektor mesin ini kelihatan lebih baik, lebih rasional dibandingkan dengan maximum likelihood classifier. Ya, perhatikan itu.
Ya, kita ada misklasifikasi, ya, dari vegetasi rendah dengan badan air. Ya. Nah, di situ juga ada yang vegetasi rendah menjadi badan air, ya, misklasifikasi. Nah, ini juga kita bandingkan, ya, yang kalau kita menggunakan yang berbasis pixel juga, ini kebetulan kita klasifikasi yang berbasis pixel sebelah kiri, ya, noise-nya tidak begitu banyak juga. Ya. Jadi untuk klasifikasi ini ternyata metode pendekatan menggunakan support vektor mesin ini ya mampu menghasilkan kelas-kelas yang lebih alami gitu ya, less noise, jadi noise-nya lebih sedikit dan misklasifikasinya sedikit. Jadi dari prospek aplikasi ya ternyata dari contoh tadi support vektor mesin ini lebih mudah dilaksanakan karena apa? Karena dia non parametrik. Jadi syarat datanya ya tidak ada. Beda dengan kalau kita melihat di maximum likelihood method atau MLC atau MLM. Jadi tampaknya support vektor mesin ini lebih unggul ya. Karena tidak ada prasyarat. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu maksimum likelihood ya bisa juga akan lebih unggul gitu ya. Misalnya ada kemungkinan kalau kita sangat sedikit ya mengambil data di support vektor mesin ini, maka misklasifikasi uncertainty tidak akan semakin tinggi. Dari pembahasan ini saya bisa mencoba merangkum dari pengalaman melakukan observasi riset terhadap membandingkan dua metode ini dan juga dari review-review riset sebelumnya. Secara umum disampaikan bahwa support vektor mesin ini lebih cocok untuk ruang dimensi yang tinggi dan sangat efektif untuk kasus-kasus di mana jumlah dimensinya lebih besar dari jumlah sampel. Kalau di maksimum likelihood tidak ada begitu ya. Di maksimum likelihood ingat bahwa minimum pixel itu sama dengan ya 10 n ya. Nah kemudian kelebihan yang lain dari support vektor mesin ini adalah hemat memori karena menggunakan training point dan menggunakan support vektor bekerja relatif baik ketika ada margin pemisahan yang jelas antar kelasnya. Ini sangat baik. Tapi kalau misalnya banyak overlap itu yang sangat sulit. Nah, kelemahannya tentu saja ada, tidak cocok untuk dataset yang besar karena perlu training area yang lama. Kemudian ini juga tidak bekerja dengan baik ketika datasetnya memiliki lebih banyak noise, seperti katakan tadi. Kalau less noise, oke. Jadi makanya support vektor mesin ini gitu ya akan lebih bagus jika bekerja pada misalnya klasifikasi yang berbasis objek setelah dihomogenisasi menjadi segmen yang homogen atau superpixel ya. Yang ketiga, jika jumlah fitur, jumlah variabel ya statistik ada melebihi jumlah sampel pada trainingnya, jadi jumlah fiturnya lebih banyak dari jumlah sampelnya, maka sampelnya maka support vektor mesin ini akan performanya mendapat hasil yang kurang bagus. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena support vektor mesin ya ini bekerja dengan meletakkan titik ya di atas dan di bawah hyperplane dan diambil juga secara random di awal ya, maka ya tidak ada kejelasan tentang probabilistiknya, tidak ada. Ya, beda dengan kalau maksimum likelihood classifier ya, dia menggunakan peluang, ada probabilistik ya untuk klasifikasi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya komputasi yang tinggi. Ya, saya kira demikian yang terkait dengan support vektor mesin ini. Jadi apapun metodenya, yang penting Anda pahami ya kelebihan, keterandalan dan keterbatasan. Ya, metode itu adalah sebuah pilihan. Yang terpenting adalah bagaimana
koinsidensi ya atau akurasi tematik dari kelas-kelas yang kita buat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih.